adik-adik, ketemu lagi. Nah, maaf ya, telat. Saya ini dari pantai. Aduh, telat karena di pantai terlalu lama. Saya lihat di pantai itu, saya lihat orang lagi mancing, saya lihat lumba-lumba, saya juga lihat bisa menikmati udara laut, dan saya juga melihat ada karang dan ada ombak. Ya. Nah, kenapa saya ke pantai dulu? Saya mau cerita nih. Sil kali ini temanya adalah karang dan ombak. Adik-adik pasti tahu karang, adik-adik pasti tahu juga ombak kan? Nah, pada saat tadi saya melihat ada satu karang yang besar, kemudian diterpa dengan ombak terus menerus. Saya melihat kok karang itu nggak bergeser, karang itu tidak kemudian goyah, karena karang itu batu karang yang teguh. Nah, kita akan petualangan kita dari hari pertama sampai hari kelima itu bercerita tentang berbagai macam cerita Alkitab. Kita di situ kita akan melihat siapa sih karangnya, siapa sih ombaknya. Oke? Pelajaran kita hari ini hari pertama ya. Petualangan yang pertama berjudul kebenaran itu berasal dari Allah. Nah, adik-adik, saya ingin mengingatkan kembali adik-adik tentang penciptaan pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-6. Hari ke-7-nya kan istirahat Allah Bapa. Kita melihat bahwa hari ke-6 itu diciptakanlah manusia. Namanya siapa? Adam dan Hawa. Ditempatkan di satu tempat yang namanya Taman Eden. Oh iya, tadi ayat Alkitabnya dari Kejadian 2 dan 3. Ya, nanti adik-adik lihat ya, Kejadian 2 dan 3. Jadi ketika Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah sudah memberikan segala sesuatunya. Segala sesuatu yang mereka perlukan ada di sana. Cuman satu perintah Allah. Saya bacakan ya. Perintah Allah dari Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi Allah bilang pada Adam dan Hawa, semua pohon ini buahnya kamu boleh makan dengan bebas. Lalu ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu perintah Allah, itu firman Allah yang diperintahkan kepada Adam dan Hawa. Lalu kalau kita baca selanjutnya adik-adik lihat, kemudian datanglah si ular. Ular itu tahu kan, bukan ular yang memang ular tetapi penjelmaan dari iblis. Datanglah pada Hawa. Apa yang dikatakan oleh ular? Kita lihat di Kejadian pasal 3. Adapun ular ialah paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, adik-adik kalau lihat, adik-adik ada beda ya. Ini kalau di adik-adik lihat di buku Madia, itu satu pertanyaan yang licik. Kan Allah tadi bilang, semua pohon dan buah yang ada di pohon itu kamu boleh makan. Tapi apa yang dikatakan oleh ular? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Pertanyaan yang menjebak dan pertanyaan yang licik. Dan kemudian saut Hawa kepada ular itu, oh enggak, semua buah boleh aku makan kok di taman ini. Lalu ular itu cerdik. Kemudian ular itu berkata kepada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang pernyataan ini adalah pernyataan yang menyangkal kebenaran dari apa yang difirmankan oleh Allah. Allah bilang bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Tapi kata iblis apa?
Kata ular itu katakan, sekalipun kamu makan, kamu tidak akan mati. Iblis itu pintar menipu. Dan dari situ kemudian kita lihat ceritanya bagaimana kemudian Hawa masuk dalam perangkap bujukan si iblis dan makan buahnya. Dan kemudian jatuh di dalam dosa. Adik-adik, kalau adik-adik lihat, tapi nggak mati kok. Ya, memang tidak mati. Nanti Adam atau Hawa itu mati tuh umur 930 tahun. Ya, tetapi mati di sini adalah mati rohani. Dosa itu diwariskan oleh Adam dan Hawa kepada kita semua sebagai warisan dosa. Dan itulah cikal bakal kenapa kemudian kita melihat di dalam perjanjian baru Allah yang mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa kita. Jadi balik lagi kepada cerita yang tadi. Kebenaran yang Allah berikan itu kebenaran yang berasal dari Allah. Firman itu berasal dari Allah. Jadi kalau adik-adik tanya, kebenaran berasal dari Allah itu apa sih? Itu berupa firman. Apa yang dikatakan oleh Allah, perintah kepada Adam dan Hawa itu adalah kebenaran. Dan kalau kita kemudian melihat bagaimana kebenaran itu tetap kokoh seperti batu karang. Nah, kalau kita lihat sekarang kalau gitu di mana nih karangnya, di mana nih ombaknya? Karangnya adalah firman Tuhan. Kebenaran yang Allah katakan tadi bahwa engkau jangan makan buah itu satu perintah yang merupakan kebenaran yang berasal dari Allah. Itu karangnya yang tidak pernah berubah. Kebenaran itu tidak pernah berubah, tetapi kebenaran dapat berubah dalam kehidupan nyata kita. Kebenaran itu dapat berbeda bagi setiap orang. Nah, sebelum kita lihat karang dan ombak, saya mau mengajak adik-adik begini. Nanti ke penerapan. Sekarang ombaknya apa? Ombaknya adalah godaan si iblis. Di dalam cerita ini adalah godaannya adalah tipu muslihat si iblis yang merupakan ombak. Jadi karangnya adalah firman Allah yang berupa kebenaran. Kedua, ombaknya adalah si iblis, tipu muslihat si iblis. Nah, kalau penerapannya kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dunia nyata, kebenaran itu dapat berbeda bagi setiap orang. Adik-adik mungkin di dalam kehidupan nyatanya itu ada satu kebenaran yang mungkin berbeda dengan yang lain. Ya, misalnya kalau kebenaran yang adik-adik ini, bahagiakanlah dirimu sendiri atau ikutilah keinginanmu sendiri, itu yang membahagiakanmu. Itu adalah kebenaran-kebenaran, idiom-idiom yang banyak dianut oleh orang-orang. Lalu apakah itu benar atau tidak? Benar atau tidaknya adalah ukurannya adalah apakah itu sesuai dengan firman Allah atau tidak. Jadi kebenaran itu berasal dari Allah yang merupakan firman. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mengukur itu benar atau tidak, itu kembali kepada ukurannya adalah firman Allah. Jadi adik-adik, kebenaran yang berasal dari Allah itu tidak pernah berubah oleh waktu, oleh zaman, oleh keadaan, tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya, dan akan datang itu akan sama. Jadi penerapannya bagi kita sekalian, ketika kebenaran itu di dalam kehidupan nyata berbeda-beda, bagaimana kita mengukur bahwa itu benar di hadapan Allah, yaitu ukurannya adalah firman Allah. Karena kebenaran itu berasal dari Allah. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya bagi anak-anak Madia adalah yang pertama. Saya akan bacakan dari buku adik-adik ya, buku tugas adik-adik. Pertanyaannya adalah nomor 1, apa pertanyaan licik yang diajukan oleh si iblis? Ya. Apa pertanyaan licik yang diajukan oleh si iblis? Yang kedua adalah kebohongan iblis yang terang-terangan yang menyangkal firman Allah itu yang mana? Atau apa? Adik-adik bisa, saya kasih clue-nya, adik-adik bisa lihat di Kejadian 2 dan 3. Jadi nanti kalau adik-adik sudah selesai, nanti kumpulkan di hari Jumat
di kelas Madya. Ini untuk Madya, nanti pelajaran keduanya adalah untuk tunas muda. Oke, yang Madya tolong segera ya, saya ulangi lagi pertanyaannya, yaitu pertanyaan yang licik apa yang diajukan oleh si iblis. Kemudian yang kedua, kebohongan yang terang-terangan yang dinyatakan oleh si iblis apa. Cerita petualangan hari kedua. Ini petualangan tentang anak muda, tentang Daniel dan sahabat-sahabatnya. Judul dari petualangan yang kedua adalah rencana Allah adalah rencana yang terbaik. Daniel dan teman-temannya itu adalah orang Yahudi yang pada saat itu, pada saat zaman Raja Yoyakim dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar. Kakak buka ya, ini agak panas. Dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babel. Dan kemudian orang-orang yang terpilih, beberapa pemuda, banyak pemuda yang terpilih dari orang-orang Yahudi itu dibawa ke kota Babel. Ke Babel yang kemudian orang-orang muda ini akan dipersiapkan untuk melayani raja. Di antara anak-anak muda ini ada 4 orang ini, yaitu namanya Daniel, Misael, Hananya, dan satu lagi Asaria. Itu dibawa. Mereka adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang udah terpilih karena mereka itu terpilih karena mereka punya kecerdasan yang di atas rata-rata. Dibawalah mereka ke Babel. Di Babel mereka dipersiapkan sedemikian rupa untuk kemudian akan suatu saat mereka itu akan menjadi orang-orang yang melayani raja. Nah, pada saat itu kemudian Daniel dan sahabat-sahabatnya diberikan makanan yang khusus supaya pertumbuhannya baik, supaya pasti ada hal-hal yang harus dicapai, ya, supaya menjadi layak menjadi orang-orang yang bisa melayani raja. Nah, Daniel pada saat itu dan sahabat-sahabatnya menolak makanan yang disajikan oleh raja. Kenapa? Karena menurut Daniel, makanan, minuman yang disajikan kepada mereka sebelumnya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Jadi ingat, Raja Babel itu adalah penyembah berhala. Beda dengan Daniel dan sahabat-sahabatnya. Jadi Daniel menolak karena menurut Taurat Musa adalah sesuatu yang najis kalau makan sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Oleh karena itu Daniel tunduk kepada apa yang dia ketahui sebagai kebenaran. Oleh karena itu dia berkata kepada penjaganya, "Pak, sudahlah, coba 10 hari kasih kepada saya itu sayur-sayuran dan air putih." Kemudian bapak ini berpikir mungkin nanti Daniel akan jadi kurus ya dan sahabat-sahabatnya. Tetapi Daniel bilang, tidak, coba aja 10 hari dulu. Dan kemudian diberikanlah makanan dan minuman hanya sayur-mayur dan sayur-sayuran dan air putih. 10 hari. Setelah 10 hari, mungkin adik-adik berpikir, pasti timbangannya turun ya. Tapi ternyata enggak. Dalam 10 hari itu malah Daniel itu badannya tegap lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah, kita lihat di sini bagaimana singkat cerita adalah begini. Kita lihat di sini bagaimana Daniel punya satu komitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan apa yang makanan-makanan yang dipersembahkan kepada dewa. Dan karena itu Daniel lebih memilih bahwa Allah punya rencana yang baik bagi dia. Daniel pasal 1. Kalau adik-adik nanti baca di rumah, ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Luar biasa Daniel itu. Dia berketetapan untuk
mentaati apa yang sudah diajarkan, kebenaran yang sudah diajarkan, dan dia tahu itu. Dan kemudian ayat 15 dikatakan, setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Lihat, ternyata makan hanya makanan sayur mayur dan air putih, tetapi perawakan mereka lebih baik. Dan apa yang terjadi ketika mereka tidak menajiskan diri, ketika mereka taat terhadap apa yang mereka tahu itu sebagai satu kebenaran Allah. Ayat 17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita melihat di sini bagaimana mereka kemudian Allah berkatkan kecerdasan yang luar biasa, perawakan yang lebih baik. Karena Allah melihat mereka setia, mereka berkomitmen untuk taat kepada Allah. Dan kemudian Allah memberikan kepada mereka, melimpahkan kepada mereka sesuatu yang tidak dipunyai orang lain. Oh iya, sebelumnya sebenarnya ketika mereka dibawa ke Babel, mereka itu diganti namanya. Karena mereka tuh sengaja si Raja Nebukadnezar mengganti nama mereka, mengajarkan kepada mereka bahasa Kasdim, mengganti nama mereka supaya mereka tuh identitas mereka sebagai orang-orang Yahudi itu hilang, digantikan sebagai orang-orang yang berasal dari Babel. Daniel diganti namanya menjadi Belsasar. Hanania diganti namanya menjadi Sadrah. Misael diganti namanya menjadi Mesa. Dan Asaria diganti namanya menjadi Abednego. Itu untuk mengganti identitas mereka. Tapi Daniel tidak peduli. Yang penting adalah bagaimana dia tidak menajiskan dirinya sesuai dengan apa yang dia ketahui sebagai satu kebenaran. Dan kemudian kita melihat rencana Allah lebih baik dari apapun juga. Dan kita melihat bagaimana kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa Daniel itu diberikan dan sahabat-sahabatnya diberikan kepandaian 10 kali lipat lebih dari yang semula. Luar biasa bukan? Rencana Allah itu adalah yang terbaik. Ketika Daniel memilih untuk tidak menajiskan diri, ketika Daniel dan sahabat-sahabatnya memilih untuk taat kepada Tuhan, dia tahu bahwa Allah punya rencana yang baik buat mereka. Penerapannya bagi kita apa adik-adik? Penerapannya adalah terkadang kita punya keinginan sendiri atau terkadang kita punya sesuatu yang ingin melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia. Salah? Tidak. Tapi mari kita untuk mencapai sesuatu itu kita harus melihat apa sih rencana Allah. Bagaimana melihat rencana Allah adik-adik? Gampang seperti Daniel. Cuma berdoa, baca firman Tuhan. Kita bisa tahu itu. Apa sih rencana Allah bagi kita? Dan kembali lagi, pelajaran 1 mengatakan bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Setiap apa yang adik-adik lakukan, kita bandingkan dengan kebenaran yang berasal dari firman Tuhan. Kalau tidak sesuai berarti itu tidak benar dan bukan rencana Allah. Penerapannya, mari kita mencari rencana Allah. Karena rencana Allah adalah yang paling baik untuk kita, seperti Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Nah, sekarang karangnya apa? Karangnya adalah di mana ketetapan itu bahwa Daniel tidak menajiskan diri, itu menjadi satu karang bagi Daniel. Di mana Taurat Musa juga mengatakan bahwa kalau kita baca di kitab Imamat itu banyak. Yang salah satunya adalah bahwa kita tidak boleh makan persembahan yang dipersembahkan oleh dewa. Dan Daniel mentaati itu. Itu karangnya dan tidak goyah. Walaupun diberikan santapan-santapan yang enak, tidak goyah bagi Daniel. Itu karangnya. Ombaknya apa? Ombaknya adalah peraturan-peraturan daripada
peraturan dari Raja Nebukadnezar yang harus memberikan kepada mereka makanan yang baik, daging, anggur yang bisa memabukkan. Tetapi Daniel berketetapan untuk tidak memakannya. Mari adik-adik, melalui pelajaran hari kedua ini kita tahu bahwa rencana Allah selalu yang terbaik bagi kita sekalian. Nah, pertanyaannya bagi anak tunas muda adalah satu. Dengan cara bagaimana Allah membuktikan dirinya setia bagi Daniel dan sahabat-sahabatnya? Itu pertanyaannya. Sekali lagi saya ulangin ya, untuk anak-anak tunas muda nanti bisa diisi dan kemudian diberikan kepada Ibu Ruti. Dengan cara bagaimana Allah membuktikan dirinya setia bagi Daniel dan sahabat-sahabatnya. Baca di Daniel 3. Nanti adik-adik akan menemukan jawabannya. Oke, itu petualangan di hari pertama dan hari kedua. Kita nanti akan onsite untuk petualangan di hari ketiga dan 4 hari Jumat dan kemudian hari Sabtu petualangan yang kelima. Saya berharap adik-adik bisa ikut hari online, onsite-nya hari Jumat dan hari Sabtu. Kita akan berdoa. Kami mau bersyukur kepadamu Bapa atas apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kami sekalian. Dan terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan melalui Adam dan Hawa dan juga Daniel yang sudah dengan luar biasa bisa taat kepada Engkau. Kami berdoa biarlah kiranya juga setiap karang dan ombak yang boleh kami dengar hari pertama dan kedua boleh memperingatkan kami untuk senantiasa bertambah mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai nanti onsite. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah, kalau tadi kita udah dengar mengenai firman Tuhan, ya. Sekarang kita mau mendengar cerita lain. Aku ada di pantai nih sekarang. Pantai ini bagus banget ya adik-adik, indah sekali. Walaupun agak panas, tapi aku mau maju dikit ya, neduhan sedikit nih. Nah, oke. Adik-adik, aku mau cerita mengenai misionari, cerita teladan, namanya Lilias Trotter. Ya, coba adik tebak dari namanya Lilias Trotter itu berasal dari mana ya? Betul, dia berasal dari Inggris, dari London. Lilias Trotter lahir di tahun 1853. Dia berasal dari keluarga yang sangat diberkati adik-adik. Ayahnya seorang broker yang sangat diberkati Tuhan dan sangat kaya di suatu bank di London. Kehidupannya sangat diberkati Tuhan ya adik-adik ya, dan cukup nyaman. Tetapi kenyamanan hidupnya tidak berlangsung lama. Di usianya Lilias Trotter yang ke-12, ayahnya dipanggil Tuhan meninggal dunia. Tentunya sedih sekali ya, Lilias Trotter sangat kehilangan ayahnya. Tetapi dia tidak begitu saja hanyut dalam kesedihannya. Di usianya yang ke-20 tahun, Lilias Trotter dan ibunya pindah ke kota lain, memulai kehidupan baru, dan mereka bergabung dalam suatu gerakan organisasi Kristen yang sangat erat kaitannya dengan para relawan yang namanya Higher Life Movement. Jadi dengan organisasi ini mereka mulai melayani Tuhan dan banyak tergabung dalam kegiatan-kegiatan sosial ya, yang banyak membantu orang-orang di sekitar mereka. Nah adik-adik, sisi lain dari si Lilias Trotter ini, dia adalah seorang yang pandai dalam bidang seni ya. Dia pandai melukis, dia pandai menggambar. Nah, suatu saat ibunya ini mengumpulkan hasil karya seni si Lilias Trotter. Kemudian hasil karyanya ini dikirimkan ke salah satu
kritikus seniman yang terkenal, yaitu namanya John Ruskin. Ibunya berharap Lilias Trotter ini bisa terkenal di bidangnya, yaitu menjadi seorang seniman. Dan ternyata benar, ketika John Ruskin menerima hasil karyanya, ternyata dinilai baik sekali. Hasilnya sungguh bagus, dan bahkan John Ruskin berkata kalau Lilias Trotter ini mau mengkhususkan dirinya, memfokuskan dirinya di bidang seni, dia akan menjadi seniman yang terkenal, diberkati, bahkan dia bisa melahirkan hasil seni yang tidak lekang oleh waktu, yang bisa dikenang sepanjang masa. Berarti karirnya di bidang seni sangat menjanjikan ya adik-adik ya. Nah, tetapi Lilias Trotter tidak mau memutuskan dirinya untuk menjadi seorang seniman. Dia lebih memilih untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Dan dia mulai bergabung dengan satu organisasi lain yang bernama YWCA, yaitu Young Women Christian Association. Nah, jadi organisasi ini adalah organisasi wanita yang banyak memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan Lilias Trotter itu dia menjabat sebagai seorang sekretaris di organisasi tersebut. Dia begitu giat gigih melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Bahkan hampir setiap malam dia itu bertemu dengan para wanita asusila, ya. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka keterampilan-keterampilan sederhana, kemudian juga memberitakan Injil, supaya para wanita ini bertobat dan menerima Tuhan sebagai juru selamat mereka. Pasti bukan pekerjaan yang mudah ya adik-adik, karena Lilias ini harus menunggu sampai malam untuk bertemu mereka. Nah, akhirnya Lilias Trotter terkena sakit. Tuhan mengizinkan cobaan yang lain terjadi di hidupnya, yaitu dia sakit jantung. Dia didiagnosa memiliki kerusakan jantung yang permanen. Wah, tentunya dia sedih ya. Dia mau melayani Tuhan, tapi dia punya sakit jantung. Apakah dia menyerah adik-adik dengan sakitnya itu? Apakah dia berhenti untuk memberitakan firman Tuhan? Ternyata jawabannya tidak. Ya, dia tetap melayani Tuhan karena dia yakin panggilan hidupnya adalah untuk melayani Tuhan. Kemudian di suatu kesempatan Lilias Trotter itu sedang berdoa adik-adik. Kemudian Tuhan menaruh dalam hatinya satu kata, satu negara, yaitu Afrika Utara. Rupanya Lilias Trotter itu diminta Tuhan untuk memberitakan Injil ke Afrika Utara. Tentunya jauh ya, dari London ke Afrika Utara. Wah, pasti keadaan yang sangat berbeda adik-adik. Di London mungkin keadaannya enak, tapi di Afrika Utara belum tentu. Juga negara itu pun dia belum pernah datang ke sana. Tetapi dia memilih untuk taat sama panggilan Tuhan. Nah, kemudian dia melamar sebagai seorang misi untuk bisa pergi ke Afrika Utara. Tapi adik-adik, ternyata tidak semulus itu rencananya. Ketika dia melamar, ternyata hasilnya dia tidak diterima. Kenapa adik-adik? Karena masalah kesehatannya tadi. Dia punya penyakit jantung yang permanen dan akhirnya dia tidak diterima sebagai seorang misi. Apakah dia berhenti sampai di situ adik-adik? Ternyata tidak. Lilias Trotter tetap menjalankan misinya untuk melayani Tuhan ke Afrika Utara. Seperti yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya. Dia tetap pergi ke sana dengan biaya sendiri. Wah, luar biasa ya. Dia mengorbankan waktunya. Dia mengorbankan keuangannya untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia pergi ke Afrika Utara bersama teman-temannya adik-adik. Nah, singkat cerita dia menghabiskan sisa 40 tahun hidupnya di negara Aljazair, Afrika Utara. Rupanya di sana dia bekerja di bidang rumah tangga. Jauh ya dari yang tadinya seniman, tapi dia bekerja di bidang rumah tangga. Kenapa adik-adik? Supaya dia bisa melayani orang-orang di Afrika Utara. Yaitu di tempat itu
Mereka nggak pernah dengar mengenai firman Tuhan, mereka belum tahu mengenai kebenaran. Dan Lilia Strother banyak mengasihi orang-orang di situ, banyak memberitakan firman Tuhan, menolong banyak orang. Ya, bahkan sampai di akhir hidupnya, Lilia Strother ini sakitnya tambah parah ya. Dia mulai berbaring di tempat tidur dan dia mulai terbatas melakukan kegiatannya. Tetapi adik-adik yang perlu kita tahu bahwa semangatnya tidak pernah padam. Walaupun dia udah terbaring, dia tetap memberitakan Injil dengan cara apa? Dengan cara tulisannya. Dia menulis, dia menggambar, bahkan dia dengan sisa-sisa kekuatannya berusaha untuk menolong, mengelola suatu badan missionary yang dia dirikan bersama teman-temannya yang bernama Algiers Mission Brand. Ya. Sampai akhir ditutup usia, kantor missionary ini tetap berdiri teguh untuk melayani orang-orang di Aljazair. Demikian ceritanya adik-adik. Nah, kalau kita tahu mengenai tema sil kita karang dan ombak, betul. Kalau karang itu tadi apa? Kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah, yang dihidupi oleh si Lilia Strother ini, yaitu dia yakin bahwa panggilan hidupnya adalah melayani Tuhan. Ketika Tuhan mengutus, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Nah, yang menjadi ombak apa nih adik-adik? Ombak itu adalah cobaan hidup, tantangan-tantangan hidup, segala sesuatu yang menjadi masalah dalam hidupnya, dalam melayani Tuhan. Nah, tugas adik-adik nih untuk kelas madya dan tunas muda adalah coba kalian temukan apa sih menjadi ombak dalam kehidupan Lilia Strother ini. Dari cerita tadi ada 4 yang menjadi ombak dalam cerita itu. Boleh ditulis adik-adik, kemudian dikumpulkan di hari Jumat di sil kita ya. Nanti dikumpulkan ke guru masing-masing, guru madya dan tunas muda. Oke, see you adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.